Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasannya, jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Yuk langsung aja tonton videonya sampai habis ya. Nah, sebelum membahas tentang turunan, sebaiknya kita memahami tentang definisi turunan itu sendiri. Nah, untuk definisi turunan yaitu jika Y sama dengan Fx dan terdefinisi di sekitar X dan Y. Nah, maka jika X-nya bertambah sebesar delta X, maka Y-nya juga akan bertambah sebesar delta Y. Nah, hal ini dapat dijelaskan pada gambar berikut. Oke, nah di sini ada titik X0 ya, dan di sini ada titik X0, maka di sini adalah titik X0, Y0 atau bisa disebut sebagai fungsi Fx0. Nah, kemudian jika X-nya digeser ke kanan sejauh delta X, maka titiknya akan berubah jadi X0 ditambah delta X. Maka Y-nya juga akan mengalami perubahan sejauh delta Y. Maka di sini fungsinya adalah Fx ditambah delta X karena Y sama dengan Fx ya. Maka kalau Y-nya di sini adalah Fx0, maka ketika mengalami perubahan sejauh delta X, Y-nya juga akan berubah sejauh delta Y. Nah, oleh karena itu, delta Y-nya sendiri ini dapat didefinisikan oleh Fx0 ditambah delta X dikurangi Fx0. Nah, Fx ditambah delta X-nya adalah titik yang ini. Nah, Fx-nya adalah yang ini dan ini akan sama ketika titiknya di sini. Maka perpindahan Y-nya di sini adalah Fx0 ditambah delta X dikurangi Fx0. Selanjutnya, perbandingan antara pertambahan fungsi dengan pertambahan nilai dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini adalah delta Y per delta X. Delta Y-nya itu adalah pertambahan fungsi dan delta X-nya adalah pertambahan nilai. Nah, tadi delta Y-nya adalah Fx ditambah delta X dikurangi Fx dan delta X-nya adalah delta X. Nah, jika limit dari perbandingan tersebut bernilai delta X mendekati 0 dan limit tersebut ada, maka hasil limit tersebut dinamakan turunan. Maka turunan itu dapat didefinisikan sebagai f absen X sama dengan limit delta X mendekati 0 dari perbandingan fungsi dengan perbandingan nilai, atau bisa juga ditulis dengan limit delta X mendekati 0, Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X. Nah, ini bisa digunakan untuk membuktikan turunan-turunan dari beberapa fungsi. Nah, selanjutnya adalah teorema-teorema turunan. Yang pertama, turunan bilangan konstanta. Jika C suatu bilangan konstan dan Y didefinisikan oleh Y sama dengan Fx sama dengan C, nah C di sini adalah bilangan konstan, maka dy per dx-nya sama dengan f absen X sama dengan 0. Nah, kita akan buktikan apakah turunan fungsi konstanta itu adalah 0. Nah, kita buktikan dengan sebuah contoh. Buktikan bahwa turunan pertama dari Fx sama dengan 3 adalah 0. Oke, sekarang kita buktikan.
Nah, di sini kita sudah punya fungsi utamanya yaitu fx sama dengan 3. Fx sama dengan 3. Nah, 3 ini konstan karena dia memiliki variabel x yang berpangkat 0. Maka setelah kita menemukan fungsi utamanya, kita lihat yang pertambahan x-nya. Berarti x plus delta x sama dengan 3 juga. Karena kalau di sini kan x-nya berpangkat 0, maka mau dirubah jadi berapapun dia tetap nilainya akan 1. Nah, kita tinggal cari f absen x-nya dengan menggunakan limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Oke, berarti di sini limit delta x mendekati 0 dari 3 dikurang 3 per delta x. 3 dikurang 3 adalah 0. Maka benar bahwa turunan fungsi konstan adalah 0. Oke. Nah, teorema berikutnya adalah turunan satu suku. Nah, di sini jika n-nya sama dengan sembarang bilangan bulat dan k-nya adalah sembarang bilangan real dan y-nya didefinisikan sebagai fx sama dengan kx pangkat n, maka turunan y terhadap x sama dengan f absen x sama dengan k dikali n x pangkat n min 1. Artinya turunan itu bisa ditulis dy per dx atau f absen ya. Nah, jadi kita akan membuktikan rumus ini. Apakah ini benar? Nah, kita lihat contoh 1. Buktikan bahwa turunan pertama dari fx sama dengan 5x kuadrat adalah 10x. Oke, kita sudah punya fungsi pertamanya, yaitu fx sama dengan 5x kuadrat. Kemudian pertambahan nilainya x ditambah delta x sama dengan 5. Nah, x-nya kita ganti dengan x ditambah delta x pangkat 2. Nah, ini bisa disederhanakan 5 dikali x kuadrat ditambah 2 delta x dikali x ditambah delta x kuadrat ya. Nah, sekarang kita substitusi masuk, berarti 5x kuadrat ditambah 10 delta x dikali x ditambah 5 delta x kuadrat. Nah, kemudian kita substitusi ke turunannya, yaitu dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Oke, jadi limit delta x mendekati 0. Nah, sekarang yang fx plus delta x-nya adalah 5x kuadrat ditambah 10 delta x dikali x, kemudian ditambah 5 kali delta x kuadrat, dikurangi fungsi awalnya adalah yang ini ya, 5x kuadrat. Nah, kemudian per delta x. Oke, sekarang limit delta x mendekati 0. Nah, 5x dikurangi 5x sama dengan 0. Kemudian di sini ada delta x semuanya, maka delta x-nya kita faktorkan. Di sini tinggal 10x, kemudian ditambah 5 kali delta x per delta x. Oke, delta x dibagi delta x hasilnya 1
Oke, nah tinggal limit delta X mendekati 0 sama dengan 10X ditambah 5 delta X. Nah, kalau delta X-nya disubstitusi 0, maka 5 kali 0 hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah 10X. Nah, benar bahwa turunan dari fx sama dengan 5x kuadrat sama dengan 10X. Nah, kalau menggunakan K dikali N pangkat N-1 juga bisa. 5 kali 2 berarti kan 10. Nah, pangkatnya berkurang 1. Nah, yang untuk limit ini hanya untuk membuktikan saja. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan ln x. Nah, di sini fungsi pertamanya adalah fx sama dengan ln x. Nah, ln x ini adalah fungsi logaritma. Jadi nanti kita gunakan sifat-sifat dari fungsi logaritma. Nah, kemudian fx plus delta x-nya sama dengan ln x-nya kita ganti dengan x plus delta x. Oke, tinggal kita tentukan turunan pertamanya yaitu f absen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari f x plus delta x dikurangi fx per delta x. Oke, kita tinggal substitusikan limit delta x mendekati 0. Nah, fx plus delta x-nya adalah ln x ditambah delta x dikurangi fungsi awalnya adalah ln x, kemudian per delta x. Nah, ini kan sifat logaritma. Kalau pengurangan akan menjadi pembagian limit delta x mendekati 0. Nah, di sini ln x plus delta x per x. Nah, ini ya. Kemudian per delta x lagi. Ini. Oke, sekarang kita sederhanakan. Limit delta x mendekati 0 dari 1 per delta x. Nah, ini delta x-nya kita tarik ke sebelah kiri. Ini ln x ditambah delta x per x. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita ingat di fungsi limit bahwa limit x mendekati 0 dari fungsi 1 plus bx per a. Nah, pangkatnya kebalikan dari bx per a. Nah, di sini a per bx ini sama dengan e. Nah, kita akan arahkan ke sini. Oke. Nah, di sini kan bentuknya kita rubah dulu menjadi 1 ya. Jadinya limit delta x mendekati 0 dari 1 per delta x ln. Nah, ini kita pecah, x dibagi x kan 1 ditambah delta x per x. Gini ya. Nah, sekarang di sini kan delta x per x. Nah, gimana caranya kita mendapatkan pangkat x per delta x? Nah, di sini delta x-nya sudah ada, berarti kita hanya butuh x. Berarti limit delta x mendekati 0, 1 per delta x dikali x per x. Nah, kenapa x per x? Karena tadi yang sudah saya bilang, di sini kita butuh x. Dan x per x itu nilainya 1. Berarti tidak akan berubah nilai. Kemudian, ln 1 ditambah delta x per x. Oke. Nah, setelah ini kita akan sesuaikan dengan delta x per x-nya. Berarti limit delta x mendekati 0. Nah, kita butuhnya adalah x per delta x. Berarti yang 1 per x-nya kita jadikan di sini. Kemudian dikali x per delta x ln 1 ditambah delta x per x. Nah,
dalam logaritma sebuah koefisien ini bisa jadi pangkat. Oke, jadinya limit delta X mendekati 0 dari 1 per X, kemudian ln 1 ditambah delta X per X, nah jadi pangkat ya, X per delta X. Oke, nah kemudian 1 X nya di sini, nah limit ini kan limit 1 plus delta X per X pangkat X per delta X ini adalah E, berarti ln E. Nah, ln E itu adalah nilainya 1, berarti jawabannya adalah 1 per X. Nah, ini adalah turunan dari fungsi fx sama dengan ln X. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan e pangkat x. Nah, di sini fungsi utamanya adalah fx sama dengan e pangkat x. Nah, kita akan buktikan berapa turunan dari fx sama dengan e pangkat x. Nah, di sini kita cari fx plus delta x-nya, berarti e pangkat x plus delta X. Oke, kita tinggal substitusi fx sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fungsi fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Oke, sekarang tinggal substitusi limit delta x mendekati 0. Nah, fungsi fx plus delta x-nya adalah e pangkat x plus delta x dikurangi fx-nya adalah e pangkat x per delta x. Nah, sekarang ingat bilangan eksponen, kalau pangkatnya ditambah maka sebelumnya adalah bentuk perkalian. Jadi, limit delta x mendekati 0 dari e pangkat x dikali e pangkat delta x dikurangi e pangkat x per delta x. Oke. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Berarti limit delta x mendekati 0 dari e pangkat x dikali e pangkat delta x dikurang 1 ya, ini difaktor e pangkat x-nya di sini per delta x. Nah, untuk masalah eksponen, nah di sini limit juga ada bentuk fungsinya. Limit x mendekati 0 dari e pangkat ax min 1 per ax itu nilainya sama dengan 1. Nah, kita akan arahkan ke sini. E pangkat x dikali limit delta x mendekati 0 dari e pangkat delta x min 1 per delta x. Nah, bentuk ini sama dengan yang ini, maka hasilnya adalah 1. E pangkat x dikali 1 sama dengan e pangkat x. Nah, teman-teman bisa membuktikan juga untuk e pangkat yang lainnya dengan menggunakan limit. Berapa hasil turunannya? Teorema berikutnya adalah aturan penjumlahan. Nah, di sini ada dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Sedangkan fungsi h adalah fungsi yang didefinisikan sebagai bentuk penjumlahan dua fungsi, yaitu fx ditambah gx. Maka turunan dari fungsi y terhadap x adalah f absen x ditambah g absen x. Maka sebagai contohnya adalah buktikan bahwa turunan pertama dari y sama dengan 5x pangkat 8 ditambah 2x pangkat min 3 adalah 40x pangkat 7 min 6x pangkat min 4. Nah,
di sini ada fungsi y-nya. Y sama dengan 5x pangkat 8 ditambah 2x pangkat min 3. Maka kita bisa menentukan fx-nya adalah 5x pangkat 8 dan gx-nya adalah 2x pangkat min 3. Nah, kita bisa mencari turunan dari masing-masing fungsi ini. Kita gunakan yang cara sebelumnya, yaitu f absen x-nya adalah 40x pangkat 7 ya. Kemudian untuk turunan g-nya adalah min 6x pangkat min 4. Ini ya. Nah, selanjutnya tinggal disubstitusi ke dy per dx-nya, bahwa f absen x ditambah g absen x. Nah, f absen x-nya berapa? Yaitu 40x pangkat 7 dikurang 6x pangkat min 4. Maka hasilnya adalah terbukti. Gini. Oke, nah untuk teorema berikutnya yaitu aturan perkalian. Di sini ada dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g juga, tetapi h-nya adalah fungsi yang didefinisikan sebagai bentuk perkalian, yaitu fx dikali gx. Maka turunannya adalah f absen x dikali gx ditambah fx dikali g absen x. Oke, sebagai contohnya adalah tentukan turunan pertama dari y sama dengan 2x pangkat 3 dikali 3x pangkat 4. Nah, di sini fungsi utamanya adalah 2x pangkat 3 dikali dengan 3x pangkat 4. Maka fx-nya adalah 2x pangkat 3 dan gx-nya adalah 3x pangkat 4. Nah, sekarang kita cari turunan dari masing-masing fungsi ini. Berarti f absen x-nya sama dengan 6x kuadrat. Kemudian g absen x-nya sama dengan 12x pangkat 3. Gini ya. Nah, tinggal kita substitusikan di turunannya, yaitu dy per dx sama dengan f absen x-nya yang mana, yaitu 6x kuadrat dikali gx-nya adalah 3x pangkat 4 ditambah fx-nya adalah 2x pangkat 3, kemudian dikali dengan g absen x-nya adalah 12x pangkat 3. Oke. Nah, berarti kita kalikan 18x pangkat 6 ditambah 24x pangkat 6 juga. Maka hasilnya adalah 42x pangkat 6. Gini, ini untuk aturan perkalian. Teorema berikutnya adalah aturan pembagian. Jika f dan g adalah dua buah fungsi dan h adalah fungsi yang dinyatakan dengan fx per gx. Nah, ini adalah pembagian. Maka turunannya adalah f absen x dikali gx dikurangi fx dikali g absen x per gx kuadrat. Nah, contohnya, tentukan turunan h absen x jika hx-nya adalah 2x pangkat 4 min 3x kuadrat per 4x pangkat 3. Nah, di sini fungsi utamanya adalah hx adalah 2x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat per 4x pangkat 3. Maka di sini fx-nya adalah 2x pangkat 4 min 3x kuadrat. Kemudian
Gx-nya adalah 4x pangkat 3. Nah, kita cari turunan dari fx-nya yaitu f absen x sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 6x. Kemudian turunan gx-nya yaitu g absen x sama dengan 12x kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan ke turunannya yaitu dy per dx sama dengan f absen x-nya berapa, yaitu 8x pangkat 3 min 6x dikali dengan gx-nya adalah 4x pangkat 3 dikurangi fx-nya adalah 2x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat dikali G absen X-nya adalah 12X kuadrat. Nah, di sini dibagi dengan Gx-nya adalah 4X pangkat 3 kuadrat. Oke, kita kalikan terlebih dahulu agar bentuknya lebih sederhana. 8 dikali 4 adalah 32X pangkat 6 dikurang 24 X pangkat 4 dikurangi 24X pangkat 6 ditambah 36X pangkat 4. Gini ya, per 16X pangkat 6. Oke, nah sama dengan, yang pangkatnya sama bisa kita kurangi, jadinya 8x pangkat 6 kemudian ditambah 12x pangkat 4 per 16x pangkat 6. Gini. Oke, nah ini adalah hasil turunan dari fungsi hx 2x pangkat 4 min 3x kuadrat per 4x pangkat 3. Nah, teorema berikutnya adalah turunan fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu ada fungsi di dalam fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu y sama dengan fu, kemudian u-nya sendiri ini adalah gx. Maka disebut sebagai turunan fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi dinyatakan dengan dy per dx sama dengan dy per du. Nah, kenapa di sini dy per du? Lihat variabel yang digunakan. Nah, karena ini yang digunakan adalah variabel y dan ini adalah variabel u, maka jadinya dy per du. Nah, dikali dengan di sini kan du per dx. Nah, lihat di sini yaitu variabelnya u dan variabelnya x, makanya jadinya du per dx. Nah, kalau dikali du dibagi du kan 1, maka hasilnya adalah dy per dx. Nah, sebagai contohnya, tentukan dy per dx jika y-nya sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min x ditambah x dipangkatkan 3. Maka di sini sudah diketahui y-nya sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi x ditambah 4 dipangkatkan 3. Nah, sebenarnya ini bisa diuraikan, tapi ini terlalu panjang. Jadi, kita gunakan turunan fungsi komposisi. Yang kita gunakan adalah pemisalan. Nah, kita misalkan. Misal, u-nya sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi x ditambah 4. Nah, seperti tadi yang saya bilang, di sini dy per du tergantung dengan variabel yang digunakan. Maka di sini kan variabelnya u, berarti du. Nah, di sini adalah x, berarti du per dx. Nah, ini berapa? 12x pangkat 2 ditambah 10x min 1. Nah, kemudian
Y-nya ini fungsinya kan jadi Y sama dengan U pangkat 3 ya kan. Berarti di sini bisa kita cari dy per du. Berarti berapa? 3 U pangkat 2. Berarti untuk dy per dx-nya sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Oke, kita substitusikan. Ini 3u pangkat 2 dikali du per dx-nya adalah 12x kuadrat ditambah 10x dikurang 1. Nah, u-nya kita substitusikan adalah 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x ditambah 4 pangkat 2 dikali dengan 12x kuadrat ditambah 10x min 1. Nah, ini adalah hasil dari turunan fungsi y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min x ditambah 4 dipangkatkan 3. Oke, demikian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.